Jadi gini ceritanya, ini adalah salah satu kasus yang menurut gua seru banget karena kejadiannya itu benar-benar ngebuat gua heboh banget pas di tahun 2000-an, pas gua tuh lagi masih bocah-bocah. Pada tahun 2003, warga Purbalingga dibuat geger karena ada orang yang mencuri jasad yang baru dikubur. Jasadnya ini kemudian dimakan sebagian tubuhnya. Pada episode kali ini, gue akan ngebahas siapa itu Sumanto, kronologi kasusnya, dan juga bagaimana nasibnya sekarang. Nama gue Ewing, dan ini adalah kisah kanibalisme Sumanto. Pada tanggal 3 Maret tahun 1972, anak laki-laki pertama dari pasangan Nuryadi Karta dan Samen itu lahir. Putra mereka yang diberi nama Sumanto lahir di Kabupaten Purbalingga. Sumanto memiliki 4 saudara lain yang bernama Mulyati, Karyono, Maryati, dan Mulyanto. Sumanto dan keluarganya dulu hidup berkecukupan karena warisan peninggalan kakek dan neneknya. Masa kecil Sumanto sama seperti anak laki-laki pada umumnya. Dia menempuh pendidikan dasar di sebuah SD yang tidak bisa gue sebutkan. Teman-teman sebayanya sering memanggil Sumanto dengan panggilan Suman. Nah, Sumanto terkenal mulai nakal di usia sekolah dasar ini. Di sisi lain, Sumanto juga mempunyai ambisi kuat untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut. Dia bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama yang tidak bisa gue sebutkan namanya. Saat itu, Sumanto mengikuti Eptanas atau setara dengan ujian nasional. Sayangnya, nilai NEM yang dia dapat itu belum cukup untuk masuk ke sebuah SMP yang dia inginkan. Sumanto mau tidak mau kembali lagi tuh mengulang kelas 6. Baru setelahnya dia lulus dan diterima di SMP yang dia inginkan. Letak SMP-nya ini itu lumayan punya jarak yang agak jauh. Jaraknya sekitar 3 km dari rumah Sumanto. Sumanto ini mesti berjalan kaki untuk sampai ke sekolah. Sumanto itu gemar menggembala kambing dan mencari rumput ketika sepulang sekolah. Sayangnya, selama masa-masa ini, keluarga Sumanto itu mengalami kesulitan perekonomian. Sampai-sampai mereka harus menjual berbagai barang di rumah untuk kehidupan sehari-hari. Buat makan pun mereka agak kesusahan sehingga terkadang itu menahan lapar. Hal ini mengakibatkan Sumanto berhenti sekolah di kelas 3 SMP. Setelahnya Sumanto bertahan hidup sambil mencari pekerjaan. Pada tahun 1988, Sumanto merantau ke Sumatera dan bekerja serabutan. Dia bertemu dengan perempuan asal Lampung yang bernama Sutrimah. Keduanya kemudian menjalin hubungan hingga akhirnya mereka menikah. Sayangnya, usia rumah tangga mereka itu tidak begitu lama. Alasannya disinyalir Sumanto ini sering melakukan kekerasan rumah tangga. Mereka lalu sepakat untuk bercerai. Setahun setelah perceraian, Sumanto bertemu dengan seorang janda yang bernama Tugiem. Tugiem ini sama-sama bekerja di perusahaan tebu seperti Sumanto. Sumanto bekerja sebagai tukang tebas pohon tebu sejak tahun 1988 sampai ke 1993. Keduanya menikah dan dikaruniai satu anak. Sumanto diketahui jarang pulang ke rumah dan juga kerap kali melakukan kekerasan. Pernikahannya yang kedua ini itu akhirnya kandas dan diakhiri dengan perceraian. Sumanto sempat 3 kali bolak-balik Purbalingga dan Sumatera antara tahun 1993 sampai 1997. Sampai akhirnya kembali lagi tinggal di desa Majatengah, Kabupaten Purbalingga. Keluarga melihat pribadi Sumanto itu sangat berbeda sepulang dari perantauan di Lampung.
Dia sangat temperamen dan selalu mengancam akan membunuh dan memakan tubuh anggotanya. Karena tidak betah, anggota keluarga yang lain memilih tinggal terpisah. Sumanto pun tinggal di sebuah gubuk dari anyaman bambu dan beralaskan tanah. Ayah Sumanto juga tinggal di belakang gubuknya. Beliau tinggal di gubuk berukuran 1 kali 1 kali 1 meter. Kalau hujan, dia mau gak mau mesti ngungsi ke pos ronda. Sumanto dan ayahnya ini hidup terasing. Tetangga tidak begitu akrab dengan Sumanto. Dia juga melarang siapapun untuk bertamu ke gubuknya. Bahkan dia melarang siapapun untuk melintas di halaman rumahnya. Kalau ada anak kecil yang bermain di sekitaran sana, Sumanto akan langsung mengusir secara paksa. Dia pun juga sering mengalami kelaparan karena sulit mencari makan. Hidupnya pada masa itu bergantung dari makanan yang seadanya. Terkadang ada beberapa tetangga yang membantu membagikan makanan kepada Sumanto. Dalam posisi ini, Sumanto itu selalu berangan-angan untuk memakan makanan yang lezat. Makanan lezat yang ada di pikiran dia adalah daging. Itu dia kata kuncinya, daging. Sumanto ini kebetulan kelaparan banget sampai-sampai dia tuh cuman makan seadanya, dan satu-satunya yang pengen dia makan, yang sekiranya makanan yang lezat banget adalah daging. Itu kata kuncinya, daging nih. Lanjut lagi deh, kira-kira daging apa ya yang Sumanto inginkan? Pada 11 Januari 2003, Sumanto membuat geger warga Purbalingga. Dia diketahui mencuri mayat yang baru 16 jam dikubur dari makamnya. Tanah makamnya pun masih baru, ikatan kain kafannya itu juga masih rapih. Sumanto pada saat itu menggali makam Mbah Rinah yang meninggal di usia 80 tahunan. Mbah Rina ini berasal dari desa Srengseng, kecamatan Kemangkon. Saat itu Sumanto mendengar suara toa masjid yang mengumumkan ada warga yang meninggal dunia. Dia lantas mencari tahu di mana warga itu akan dimakamkan. Berbekal nekat, Sumanto mendatangi makam Mbah Rina. Dia menggali tanah makam dengan kedua tangannya. Pada Sabtu malam, jasadnya Mbah Rina itu dikeluarkan dari liang kuburnya. Lalu kain kafan jasad Mbah Rina itu dilucuti dan ditinggal begitu saja. Disebutkan Sumanto sempat melahap bulat-bulat 2 jari kaki jasad Mbah Rina. Jasadnya Mbah Rina ini kemudian dimasukkan ke karung plastik. Karung ini dia ikat kuat dengan sebuah kawat. Sumanto akhirnya memanggul karung berisi jasad ini ke gubuknya dengan sepeda ontel. Sesampainya di gubuk, Sumanto itu mulai beraksi. Mula-mula Sumanto duduk tenang di pekarangan rumahnya. Lalu ia mengambil sebilah pisau tajam. Dia kemudian mengiris bagian kemaluan jasad Mbah Rina. Bagian ini pada akhirnya Sumanto pisahkan dan dia simpan. Kemudian Sumanto memotong bagian tulang kering kaki dan mengulitinya. Dia juga mengambil bagian daging paha utuh dari jasad Mbah Rina. Bagian daging yang dia ambil ini kemudian dia olah. Sumanto meracik makanan seperti orang yang membuat sop daging. Dia kebetulan punya pengetahuan memasak dari tukang sayur di pasar. Dari keterangannya, Sumanto mengaku memakan 1,5 piring daging mentah dari Mbah Rina. Sisanya ada yang dia panggang di atas kayu bakar. Sumanto kemudian memasak bagian paha dengan cara digoreng dan dibuat sate. Ia lalu bertanya kepada ayahnya, "Pak, mau makan daging kambing?" Ayahnya yang tidak tahu menau lalu mengiyakan.
Gak butuh waktu lama, ayahnya Sumanto makan dengan lahapnya. Mungkin karena lezat, ayahnya juga sempat nih meminta porsi tambahan. Tapi Sumanto berkata kalau tanda kutip daging kambingnya itu sudah habis. Sumanto mengaku ingin melahap habis jasad Mbah Rina pada malam itu. Tapi karena keburu azan subuh, dia takut ketahuan warga. Sisa bagian jasad Mbah Rina kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung. Sumanto mengubur karung berisi sisaan jasad ini 5 meter dari gubuknya. Keesokan harinya ada warga yang melihat keadaan makam Mbah Rina itu berantakan. Jasadnya Mbah Rina itu juga hilang entah kemana. Dari sini ada warga nih yang melapor ke pihak berwajib. Investigasi pun dilakukan. Pihak berwajib dan beberapa warga mencurigai Sumanto karena Sumanto sering terlihat memakai kalung yang berbentuk bagian kemaluan laki-laki. Pada akhirnya Sumanto yang berusia 31 tahun itu ditangkap. Ini yang bikin gue gak habis pikir ya. Kenapa kelamin laki-laki, alat kelamin laki-laki itu dipakein kalung sama Sumanto? Kayak, kenapa? Biasa kan kalung itu kan ya emas biasanya ya. Terus juga perak, mungkin juga liontin atau batu giok mungkin, gue gak tahu. Jarang banget atau bahkan gak ada ya orang yang pakai kalung. Kalungnya itu adalah alat kelamin laki-laki. Kayak aneh gak sih? Nah, satu juga nih yang bikin gue sangat-sangat terkesan adalah ketika si Sumanto itu nawarin daging ke bapaknya sendiri. Dan dia bilang kalau dagingnya itu adalah daging kambing. Bahkan pas si bapaknya juga makan daging kambingnya, si bapak tuh kayak, ya udah kelaparan, ya udah makan aja, dan ini emang daging kambing kok. Dan dia makan abis nambah. Tapi sayangnya daging kambingnya itu habis. Edan sih, kayak lu ngasih makan daging manusia ke orang lain tanpa pengetahuan orang itu, kayak ini aneh. Sumanto aneh banget. Kali ini lanjut lagi ceritanya. Jadi Sumanto ini udah ditangkap, dan setelah ditangkap itu bagaimana nasibnya? Dia mengakui perbuatannya di hadapan polisi. Sehari setelah ditahan polisi, bau busuk tercium dari gubuknya. Polisi menemukan sisa tulang belulang manusia dan juga sarung dan celana panjang. Sarung dan celana ini menurut Tumirah adalah milik suaminya yang bernama Mistam. Mistam dikabarkan menghilang sejak Desember tahun 2001. Terakhir kali dia terlihat itu saat pergi dari rumahnya untuk memijat Sumanto. Ini masih dugaan, tapi orang-orang yakin Mistam itu juga dimakan sama Sumanto. Sumanto mengaku kalau Mbah Rina itu bukan korban kanibalnya yang pertama. Dia mengaku pernah membunuh dan menyantap 2 orang sebelumnya saat tinggal di Lampung. Korban pertamanya adalah teman merantaunya, sedangkan korban kedua adalah begal yang mau merampoknya. Sumanto itu melahap habis daging korbannya itu. Sumanto mengaku menyimpan potongan bagian kemaluan korbannya untuk jimat agar kebal. Jimatnya ini yang terkadang dia pakai sebagai kalung. Tetapi sampai sekarang tidak ada bukti pasti terkait kanibalisme yang Sumanto lakukan di Lampung. Saat di Lampung dulu, Sumanto berkenalan dengan sesama buruh pabrik bernama Taslim. Taslim kemudian diangkat menjadi guru spiritualnya Sumanto. Karena hal ini, Sumanto mentaati semua perkataan Taslim. Taslim menawarkan ajaran ilmu magis untuk merasakan damai yang abadi dan menghidupkan orang mati. Syaratnya adalah dengan memakan 7 orang. Tapi kalau mau lebih sakti lagi, harus memakan 21 orang. Kalau mau lebih sakti lagi, Sumanto harus memakan 41 orang. Sumanto hanya menyanggupi memakan 7 orang aja.
Dari sinilah awal mula kenapa Sumanto itu bisa senekat itu memakan daging manusia. Sumanto bahkan mengklaim kalau arwah Mbah Rinah dan 2 korbannya itu telah hidup kembali. Mereka telah hidup di dalam diri Sumanto. Kepolisian Purbalingga kemudian menyelidiki diri Sumanto lebih jauh. Tim psikolog Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan dan wawancara mendalam. Diketahui kalau Sumanto ini adalah psikopat, tetapi tidak mengalami gangguan jiwa. Sumanto diketahui masih waras. Alasan dia menjadi psikopat adalah tekanan ekonomi, gagal sekolah, dan gagal berumah tangga. Sumanto pada akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tapi ia dibebaskan pada 24 Oktober 2006 karena mendapatkan beberapa remisi. Sumanto dinilai berperilaku baik selama di sel tahanan. Walaupun dia mempunyai tubuh yang kecil, tapi narapidana kelas kakap pun gak mau disimpan satu sel dengan Sumanto. Para napi itu merasa ngeri dengan tatapan tajam dan senyum lebar khas Sumanto. Mereka takut dilahap habis-habis laki-laki asal Purbalingga ini. So, Sumanto itu sudah dibebaskan sejak 24 Oktober tahun 2006. Yang artinya Bapak Sumanto itu sudah bebas sejak 15 tahun yang lalu. Yang bisa jadi kemungkinannya adalah Bapak Sumanto itu lagi nonton video ini di Purbalingga, ya. Atau mungkin di mana sekarang dia? Nantilah kita bahas. Nah, kalau sekiranya Pak Sumanto nonton video ini atau mungkin keluarganya, ya aduh gimana, gue ngeri cuy. Orang bebas, kita lagi ngomongin kejahatan orang dulu nih. Maksudnya kayak orangnya kita omongin udah bebas, and by the way masih hidup loh. Ya mungkin dia udah insaf sekarang. Udah insaf ya, udah insaf. Semoga banget udah insaf. Ya kalau ketemu di jalan ya Salaman. ya salaman lah. Anyway, sekarang gue bakalan cerita lagi, gue bakalan bahas lagi nih. Pak Sumanto ini kan udah bebas. Nah, sekiranya kehidupannya itu setelah kasus, setelah bebas, itu bagaimana sih? Selepas bebas dari sel tahanan, Sumanto dimasukkan ke satu panti rehabilitasi. Tepatnya adalah Panti Rehabilitasi Mental dan Narkoba di Purbalingga. Sumanto pun mengalami perubahan kondisi kepribadian yang drastis. Pemilik panti yang juga seorang kiai haji menyebutkan kalau mental Sumanto itu semakin membaik. Sumanto beberapa kali akan dikembalikan ke pihak keluarga, tapi sayangnya pihak keluarga sudah membuat pernyataan persetujuan di atas materai. Pernyataan ini berisi agar Sumanto itu berada di panti atau rumah sakit mental hingga meninggal. Warga desa tempat dulu Sumanto tinggal juga menolak tegas keberadaan Sumanto. Mereka mengeluarkan surat resmi bertanda tangan dari kepala desa. Surat ini berisi pengusiran Sumanto dari desa Majatengah. Kabarnya kini Sumanto sudah mendalami ajaran agama dengan baik. Dia sanggup melantunkan ayat suci dan ikut dalam kegiatan keagamaan lainnya. Bahkan Sumanto kerap diminta untuk mengumandangkan azan sholat. Sumanto itu gemar memberi makan hewan dan belajar mengelas listrik. Dia menjadi pribadi yang ramah walau masih sering bicara ngelantur. Dia tidak lagi mendalami ilmu magis dengan syarat memakan daging manusia. Sumanto tidak lagi tersiksa kelaparan hebat dan terasing dari warga sekitar. Dia hidup dengan layak sekarang di panti rehabilitasi. Sumanto terus dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bisa dibilang Pak Sumanto atau Sumanto ini dulu itu memang berbuat kejahatan dan dipenjara dan melakukan proses hukum dan bebas, dan ujung-ujungnya adalah tinggal sekarang di semacam pusat rehabilitasi mental dan narkoba di Purbalingga. Terus testimonialnya, kata Pak Kiai Hajinya menyebutkan kalau
mental Pak Sumanto ini itu semakin baik. Bahkan dia juga mendalami ajaran agama dengan baik, terus ikut aktif kegiatan agama, bahkan menjadi yang memandangin azan gitu. Wah, bisa dibilang kehidupannya sudah normal, sudah menjadi insaf, sudah tobat, ya. Sumanto terus dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bisa dibilang sudah aman ya, sudah tobat. Aduh, tapi tetap nih agak-agak perasaan ngeri juga nih kalau sekiranya Pak Sumanto nonton terus kayak ya saya hai lah di kolom komentar ya. Aduh. Nah, menurut lo gimana nih mengenai kisah kanibalisme Sumanto ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa untuk like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena hari Selasa nanti itu akan ngebahas tentang penghuni bumi sebelum adanya manusia. Nah, menarik kan tuh? Maka dari itu subscribe dan nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Good night.